Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Setiap kita yang merindukan Tuhan boleh lambaikan tangan kita tinggi, berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh syukur. Dan kita mau menyembah Tuhan sebab Dia yang layak menerima pujian dan hormat dan syukur kita malam hari ini, amin. Mari sama-sama kita satukan hati datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini, di mana kami boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna, bahkan lebih lagi tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Kami rindu ya Tuhan malam hari ini, ketika kami datang Tuhan dalam ibadah doa malam, kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami, bahkan lebih lagi kerinduan kami untuk mendekat kepadamu, untuk mencari wajah-Mu, bahkan lebih lagi tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu, kami beroleh sukacita, kekuatan, bahkan lebih lagi damai sejahtera yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kami membuka hati kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji dan menyembah-Mu. Mau memberkati ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Katakan ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sama-sama angkat tangan, katakan ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Lebih sungguh lagi kita menyatakan ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Satu kali lagi katakan ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu.
segenap hati kami memuji namamu, segenap jiwa kami mengagungkan namamu. Dan segenap hati kami rindu malam hari ini Tuhan, datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa pujian kami, membawa setiap hormat kami kepadamu. Yesus, nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya-Mu. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami rindu datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Menanggalkan setiap beban kami, menanggalkan setiap keangkuhan hidup kami. Karena kami tahu siapa kami ini Tuhan di hadapan-Mu. Lama-lama ya sikiara-layamu. Mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Lama-lama ya sikiara-lamu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Namamu yang kami sembah, namamu yang kami tinggikan. Oh, namo sembahkan Yesus, haleluya-Mu, puji namamu. Biar malam hari ini Tuhan menjamah kami, setiap hati yang dibuka, setiap hati yang terbuka untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah kami malam hari ini, menjamah setiap kami, akan lebih lagi melawat setiap kami Tuhan. Kabaralamu, iaralabaralabaralama ya Tuhan, ibaralabaralabaralabaralamu, ianamu. We worship
Betapa kami menyukai tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami boleh mendapatkan segalanya. Sukacita, kekuatan, damai sejahtera dilimpahkan. Bahkan lebih lagi di dalam hadirat-Mu kami memperoleh tuntunan dari-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, selagi kami menyembah-Mu malam hari ini, Tuhan memulihkan setiap kami. Tuhan mengubahkan setiap kami. Menjadi sempurna seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa kami mengasihi Engkau, betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ini pernyataan kami, hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidup. Sama-sama berkata, di saat kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Kami sembah Engkau di saat ku menyembah-Mu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku
di saat ku kami percaya hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita punya Tuhan yang setia. Dia selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Saat engkau dalam persoalan pergumulan, Dia ada di sana menguatkan setiap kita. Saat engkau dalam keadaan yang diberkati, Dia pun ada di sana beserta dengan setiap kita. Dan biar malam hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, sedang dalam pergumulankah, persoalankah, sakit penyakitkah, mari ambil satu keputusan malam hari ini. Apapun yang terjadi, kita tetap memuji menyembah Tuhan. Sebab Dialah sumber segalanya bagi kehidupan kita. Berapa banyak engkau rindu malam hari ini menyatakan Bapak Ibu Saudaraku. Mari perlahan sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Buka kedua tanganmu, tanda engkau berserah penuh kepada Tuhan malam hari ini. Apapun yang sedang engkau alami, satu yang kami rindukan Tuhan malam hari ini, kami tetap setia memuji menyembah Tuhan. Di saat ku menyembah, kuasa-Mu bekerja, hatiku, tubuhku disembuhkan, biar hati ku tahu Engkau. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, di saat ku ini iman kami, ini hati kami Tuhan, kami percaya biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh, hadirat-Mu memulihkan kami. Ku tahu Engkau telah memulihkan, Engkau memberkati setiap kami. Ku tahu Engkau telah memberkatiku. Bagi engkau yang percaya, sementara kita menyembah Dia, kuasa-Nya bekerja di tengah setiap kita. Amin. Mari jangan diam malam hari ini, angkat pujian-Mu, angkat sembah-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, memulihkan, menyembuhkan hidupku. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu.
Kuasamu memulihkan kami, kuasamu menyembuhkan kami. Kami percaya malam hari ini. Tak pernah kecewakan, tak pernah tinggalkan kami. Kau setia Tuhan. Ku percaya. Tidak kami takut, tidak kami khawatir malam hari ini. Sebab kami tahu Tuhan kami bersama dengan kami. Kami mau setia mengasihimu, menyembahmu Tuhan. Ajar kami malam hari ini untuk kami tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dalam segala keadaan dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya malam hari ini ketika kami setia mengandalkan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, di situlah kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami, memulihkan, menguatkan, menghiburkan, bahkan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari engkau yang percaya, kuasa Tuhan bekerja memberkati hidupmu malam hari ini. Sekali lagi buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Oh, Dia terlebih rindu untuk memulihkan, untuk memberkati, untuk memulihkan kehidupanmu lebih dari segalanya. Di saatku, mari nyatakan Bapak Ibu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau lamanya. Lebih sungguh lagi di saatku hatiku, tubuhku
biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau tak menyembuhkan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau sekali lagi nyatakan. Di saat menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau tak menyembuhkanku. Ku tahu Engkau tak memulihkanku. Ku tahu Engkau tak memberkatiku. Percaya diberkati Tuhan dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya sementara kami memuji, memberikan yang terbaik, kuasa-Mu tercurah memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati setiap kami. Kami menerimanya dengan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita berkata, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bersukacita malam hari ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sebab besarkanlah nama-Nya. Lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar,
paling meriah bagi Dia. Kasihkan tos kanan kirimu kanan. Mari bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan kita. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata ibadi yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Everybody say, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah bagi setiap Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita sanggup mengakukan segala perkara, boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan.
Sembuhkan, sembuhkan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk kasih tos kiri kananmu, katakan Tuhan kita ajaib. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang menuntun setiap kami kepada kebenaran-Mu, bahkan lebih lagi memulihkan kami. Kami rindu membawa hati kami berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku dan penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Biar ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Katakan, ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Sekali lagi katakan, ku datang. Ku datang kepadamu, Kau terima diri, Kau segarkan setiap jiwa dan hati kami. Tak perlu ku andalkan, karena kami percaya Tuhan kami lebih sanggup. Sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Katakan, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidup kami, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Dengan segenap hati nyatakan, Kau kekuatan kami, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu.
kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyelesaikan masalah dan tantangan di depan kami. Tapi malam hari ini kami mau berkata, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan menghadapi setiap masalah dan tantangan di depan kami. Karena kami tahu kalau ada kekuatan Tuhan saja, kami pasti mampu bertahan sampai garis akhir. Mari Engkau yang mau berserah dan terus percaya bahwa kekuatan Tuhan dilimpahkan malam hari ini bagi setiap kita yang percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami perlu kekuatan dari-Mu saja, itu sudah jauh lebih dari cukup Tuhan. Untuk kami boleh melewati setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Mari sama-sama katakan, Kau kekuatanku. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Ini doa kami. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Katakan, Yesus, Yesus. Lebih lagi angkat kedua tangan kita berseru. Oh, Kau kekuatanku, Kau penghiburku. Semua janji-Mu di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Katakan, memberikan hidupku bagi. Ini janji kami Tuhan. Oh, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, yang percaya berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, betapa indahnya ada di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini, memuji, menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan istimewa seperti ini. Terima kasih untuk panggilan ibadah yang kudus. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang mengajari kami memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk darah Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kami dan melayakkan kami menyembah Allah yang hidup, pencipta alam semesta. Terima kasih Bapa dalam surga, saat-saat seperti ini sungguh sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Sebuah kehormatan menyembah-Mu Tuhan. Sebuah sukacita tersendiri bertemu Allah yang hidup di rumah-Mu ini. Malam ini setelah kami memuji menyembah-Mu, Tuhan, kami rindu Engkau berkata kepada kami. Engkau berbicara kepada kami. Kami mengaku kami orang yang mudah lupa dan banyak kelemahan. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu juga. Biar Roh-Mu yang suci mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Sehingga kepada kami dianugerahkan ingatan yang baik, hati yang lembut, untuk belajar melakukan kebenaran firman yang kami mau pelajari bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, kami tidak mau usia kekristenan kami sudah panjang, tetapi pengetahuan kami akan firman tidak bertumbuh. Karena itu kami mohon sekali lagi belas kasihan urapan Roh Kudus menguasai semua kami yang ada di ruangan ini. Dari yang paling muda sampai yang lanjut usia, buatlah kami mengerti kebenaran firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu ini yang banyak kekurangan dan kelemahan, anugerahkan kekuatan ya Tuhan.
Bapa yang baik, bersama-sama kami menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah otoritas firman Allah yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam, coba sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah doa malam yang indah sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Baik, malam ini kita langsung pokok pikiran kita atau tema kita, memahami kasih Allah yang tak terpahami. Bahkan judulnya saja sudah kontroversi. Perhatikan, memahami kasih Allah yang tak terpahami. Kalau kasih Allah tak terpahami, lalu bagaimana kita bisa paham dengan kasih Allah? Malam ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu selangkah demi selangkah kebenaran firman Allah. Teks kita dari Ibrani 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Memahami kasih Allah yang tak terpahami. Firman Allah berkata demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa segala roh itu, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Cinta adalah bahasa universal. Kasih adalah bahasa yang umum. Dan manusia suka sekali dengan kata ini, kasih. Malam ini kita akan coba belajar memahami kasih Allah yang tak terpahami itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, sesuatu yang sering kita dengar, sesuatu yang sering kita katakan, sesuatu yang sering kita baca, belum tentu kita memahaminya dengan benar. Belum tentu kita mengerti seutuh-utuhnya apa yang kita baca itu, apa yang sering kita ungkapkan, apa yang sering kita pikirkan barangkali. Secara khusus malam ini tentang kasih. Kita suka dan senang dengan sifat Allah yang penuh kasih. Semua kita suka sifat Allah yang penuh kasih. Tetapi apakah kita menyadari betapa sulitnya memahami kasih Allah? Dari pertama kita menjadi anak Tuhan, kita diberitahu karena cintanya kepada kita, kita diselamatkan. Karena cintanya kepada kita, kita diampuni. Karena cintanya kepada kita, kita dipelihara. Karena cintanya kepada kita, kita dijagai dan diberi harapan masa depan. Kita terus diindoktrinasi tentang cinta dan kasih Allah. Tapi tahukah Bapak Ibu, betapa tidak mudah memahami kasih Allah. Sampai-sampai Paulus perlu berdoa untuk jemaat di Efesus agar dapat memahami kasih Allah yang tak terpahami itu. Dia mengatakan dalam Efesus 3 ayat 18-19a, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya
dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun, perhatikan anak kalimat selanjutnya, ia melampaui segala pengetahuan. Seluas apa pengetahuanmu, kasih Allah melampaui pengetahuan itu. Sebesar apa pengetahuan manusia, kasih Allah melampaui pengetahuan itu. Bahkan Paulus pun tidak bisa sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya memahami kasih Allah itu. Karena dia melampaui semua pengetahuan. Kadang-kadang kita pikir Bapak Ibu adalah mudah memahami kasih Allah. Memahami kasih Allah bukan hal yang mudah. Itu sebabnya sebenarnya kalau kita baca firman Allah, kasih Allah pertama-tama bukan untuk dipahami, tapi dialami, dinikmati, dan dibagikan. Saya ulang, kalau kita baca firman Allah sungguh-sungguh, pada akhirnya kita mengerti Bapak Ibu, kasih Allah pertama-tama seharusnya dialami, dinikmati, lalu dibagikan. Sama seperti Trinitas. Saya percaya sungguh ada banyak orang yang tidak mengerti Trinitas. Suruh menjelaskan tentang Trinitas nggak mengerti. Apa itu 3-1-1-3. Tapi mereka tahu. Yang mereka tahu Bapa sangat mengasihi mereka. Karena itu mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus untuk mati. Dan Roh Kudus melahirbarukan kita sehingga percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang Trinitas pertama-tama bukan untuk dipahami. Trinitas pertama-tama bukan untuk dimengerti. Trinitas pertama-tama untuk dialami. Banyak orang tidak paham Trinitas, tapi banyak orang mengalami Trinitas. Begitulah kasih. Kasih itu sulit untuk bisa dipahami. Karena pertama-tama dia seharusnya dialami, dinikmati, dan dibagikan. Bapak Ibu, secara khusus betapa sulitnya kita memahami kasih Allah ketika kita mengalami banyak penderitaan, kesusahan, sakit, kemiskinan, kesulitan hidup, kehilangan orang yang kita cintai, kebangkrutan, kemerosotan moral, depresi yang tidak sembuh-sembuh. Dalam situasi seperti itu, betapa sulitnya melihat Allah yang penuh kasih. Betapa tidak mudah memahami kasih Allah itu. Bapak Ibu tahu gambar ini? Rick Warren bersama dengan Matthew Warren. Tanyalah kepada Bapak Rick Warren. Tahun 2013 anaknya Matthew Warren, dia tembakkan kepalanya, dia bunuh diri Bapak Ibu. Mati seketika. Rick Warren adalah gembala sidang salah satu gereja mega church di Amerika Serikat. Dihadiri hampir 35.000 ibadahnya setiap minggu di Saddleback sana. Bapak Rick Warren adalah penulis yang luar biasa. Ratusan juta umat Kristen diberkati di dunia. Bukunya yang paling terkenal seperti kerupuk. Di mana-mana dia ada. Purpose Driven Life. Kita baca bukunya itu. Seorang hamba Tuhan yang setia. Karena begitu larisnya buku-bukunya, saya mendengar kesaksiannya, dia pulangkan semua gajinya ke gereja. Dia hidup dari royalti buku-bukunya yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Tapi hari itu, putra bungsunya bunuh diri. Betapa sulitnya bagi Rick Warren untuk melihat bahwa Allah itu maha kasih. Jika Allah maha kasih, kenapa aku mengalami ini? Bapak Ibu tahu, berminggu-minggu dia tidak bisa berkhotbah. Dia bertanya tentang kasih Allah pasti. Benarkah Allah mengasihi kami? Bagaimana dengan Horatius Spafford? Kita tahu semua orang ini Bapak Ibu. Horatius Spafford, seorang pialang, seorang anak Tuhan yang bersahabat dengan hamba-hamba Tuhan besar seperti D.L. Moody.
Seorang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh lalu di Chicago tiba-tiba propertinya terbakar habis, putra satu-satunya mati di sana. Untuk menghibur istrinya bersama dengan 4 putrinya, dia kirim ke Wales, Inggris. Karena D.L. Moody sedang melakukan KKR di sana. Untuk menghibur. Di tengah laut kapal tenggelam. Datang vessel tulisannya self alone, cuman sendiri yang selamat itu istrinya, 4 putrinya mati di tengah laut. Bapak Ibu bisa bayangkan Horatius Spafford bagaimana hatinya bisa memahami Allah yang penuh kasih. Jika Allah mengasihi aku, mengapa aku begini? Situasi seperti itu tidak mudah memahami kasih Allah. Itu sebabnya malam ini kita perlu merenungkan bersama-sama. Kita tidak mungkin bisa memahami sepenuh-penuhnya kasih Allah. Tapi sekurang-kurangnya ada satu angle yang coba kita mau sorot Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa kadang-kadang dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam sesuatu yang membuat kita meragukan kasih Allah. Pertama kita kembali kepada teks Bapak Ibu. Perhatikanlah latar belakang surat Ibrani. Ada 2 masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang dikirimi surat oleh penulis Ibrani. Yang pertama, Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Orang-orang yang dikirimi surat ini dalam gereja mula-mula, begitu menerima terang Kristus, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Sampai dijadikan tontonan, diadu dengan banteng seperti matador. Mereka dipertontonkan, mereka dicerca, mereka dipermalukan. Kadang-kadang kita dengar pengkhotbah sekarang ini, Tuhan tidak akan permalukan kita. Gereja mula-mula banyak dipermalukan, ditelanjangi. Mohon maaf. Mayat yang sudah mati dari lubang duburnya ditusukkan bambu runcing, dipancangkan di taman-taman kota, disiram dengan aspal, ter, gala-gala, dibakar. Mereka jadi bahan cemoohan dan tontonan, dipermalukan. Dari pertama terima Tuhan Yesus, begitu beroleh terang, mereka mengalami perjuangan yang berat. Tadi firman Allah berkata, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan orang jemaat yang dikirimi surat oleh penulis Ibrani. Mereka menerima terang Kristus. Mereka hidup benar. Mereka hidup baik. Tapi hidup mereka penuh penderitaan dan dijadikan tontonan. Dari luar mereka diintimidasi, dianiaya baik secara fisik maupun mental. Mereka pasti bertanya, benarkah Tuhan mengasihi kami? Jika Allah mengasihi kami, kenapa Dia membiarkan ini? Bukankah Dia punya semua kuasa? Dia mampu untuk menghentikan semua ini. Tetapi gereja mula-mula mengalami semua itu begitu mengerikan. Mereka pasti bertanya, inikah kasih Allah? Mengapa ketika terang datang atas kami, kesulitan bersamaan datang dalam hidup kami? Tidak mudah memahami kasih Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian tekanan yang kedua, kalau dari luar orang-orang menganiaya dan menindas kekristenan, dari dalam ada ajaran sesat. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus saya sempat singgung Bapak Ibu. Mereka, gereja mula-mula kemasukan ajaran sesat meragukan keimaman Yesus Kristus. Kenapa diragukan imamnya Yesus? Yesus keturunan Yehuda. Syarat menjadi imam harus pertama keturunan Harun, yang kedua keturunan suku Lewi. Yesus dari Yehuda, enggak mungkin dia seorang imam. Ajaran sesat masuk, ingin merontokkan gereja dari dalam. Penulis Ibrani ingin mengcounter dengan mengatakan, dengar, kalian punya kakek moyang yang namanya Abraham. Setelah Abraham menang perang, Abraham bayar perpuluhan kepada Melkisedek, imam besar di tanah Kanaan.
Yesus Kristus keimamannya menurut peraturan Melkisedek yang tidak berbapa dan tidak beribu. Penulis Ibrani ingin mengcounter ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bukan hanya begitu, mereka menganggap bahwa Musa lebih besar dari Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka mendorong jemaat untuk kembali kepada ajaran Musa. Enggak cukup menerima Tuhan Yesus, tapi harus melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Disunat hari yang ke-8, ikut aturan-aturan Musa Pentatuk. Jadi dari luar ditekan, dari dalam coba dikeropos, dirongrong dari dalam. Hari-hari itu, betapa sulitnya bagi jemaat untuk memahami kasih Allah. Benarkah Allah mengasihi kami? Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagian jemaat tidak tahan akan penderitaan yang mereka alami. Kalau Bapak Ibu baca dalam Ibrani 10 ayat 25, kita diberitahu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa kalimat ini muncul? Karena sudah mulai banyak yang mundur, enggak kuat, enggak paham dengan kasih Allah. Enggak mengerti konsep kasih Allah dalam memelihara umatnya. Sehingga mereka mulai mundur dari persekutuan. Mereka mulai enggan untuk dinasehati. Tidak mudah. Dan kalau Bapak Ibu baca dengan ketat kitab Ibrani, penuh dengan teguran-teguran yang keras. Jika engkau mundur dan menolak anak manusia, tidak ada lagi penebusan bagi engkau. Engkau tidak akan pernah diperbaharui seperti sedia kala. Kalau engkau murtad, perhatikan kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang bersifat preventif, pencegahan, tapi keras luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya potensi untuk mundur. Karena gagal memahami kasih Allah. Nah malam ini, ayo kita belajar. Hanya ada 2 poin saja yang kita perlu renungkan. Lalu apa hasilnya dari 2 poin ini kita aplikasikan ke belakangnya Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa kadang-kadang kita mengalami kehilangan, penderitaan, pergulatan hidup. Seperti Rick Warren tadi, seperti Horatio tadi. Orang-orang yang cinta Tuhan. Lalu mengapa kita mengalami berbagai duka seperti itu? Yang pertama, karena kasih Allah itu mendidik. Ini bagian yang kadang kita nggak paham Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pikir kasih Allah cuma mengelus, memanjakan, mengampuni, menguatkan. Kita lupa ada angle yang lain dari kasih Allah. Kasih Allah itu mendidik. Perhatikan Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia ayat yang kita baca tadi cuma dua kali muncul kata mendidik. Yang lainnya Bapak Ibu, kata yang digunakan adalah menghajar, mengganjar, menghukum. Padahal kata mengganjar, diganjar, menghukum, dihukum, dihajar, semua kata itu dari satu akar kata. Jadi 8 kali kata itu digunakan, entah bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan menghajar, mengganjar, menghukum. Mungkinkah supaya jangan pengulangan kata? Saya tidak mengerti. Coba perhatikan ayat ini baik-baik Bapak Ibu ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Perhatikan. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan. Bahasa Yunania paideia, didikan. Di sana muncul pertama sekali kata mendidik. Selanjutnya ayat itu Bapak Ibu, ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar. Kata yang digunakan paideo, persis akar kata sama dengan paideia. Jadi menghajar di sana dari kata paideia juga, orang yang dikasihnya dan ia menyesal orang yang diakunya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, kata yang digunakan paideia. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar? Paideuo. Kata dasar yang sama diulang-ulang 8 kali. Coba perhatikan selanjutnya ayat ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, paideia, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya,
Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran paideutes dari kata dasar paideuo, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar paideuo, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran, muncul lagi kata paideia. Saya ulang Bapak Ibu. Akar katanya, kalau Bapak Ibu perhatikan, akar kata dalam bahasa Yunani itu cuma satu, paiat. Dari kata paiat kita ketemu kata paidagogos. Kemudian dalam bahasa Indonesia kita ketemu kata pedagogi. Apa itu pedagogi? Orang yang melakukan pendisiplinan atau orang yang mengajar. Jadi paiat muncul kata paidagogos, dalam bahasa Indonesia muncul pedagogi. Itu adalah orang yang melakukan pendisiplinan dan mengajar. 8 kali digunakan, tapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kalimat kata-kata yang berbeda. Menghajar, menghukum, padahal bukan. Jemaat yang dikirimi surat tidak berdosa. Bukan karena dosa mereka mengalami penderitaan. Bukan karena kesalahan mereka mengalami penindasan. Justru karena terang datang dalam hidup mereka, mereka menderita luar biasa. Jadi bagaimana mungkin Allah menghukum? Bagaimana mungkin Allah menghajar? Bagaimana mungkin Allah mengganjar? Lawang orang-orang ini gak bikin dosa kok. Terjemahannya kurang akurat. Mereka tidak berbuat dosa. Mereka tidak berbuat kesalahan. Hanya karena mereka menerima terang, mereka dianiaya, disingkirkan, diasingkan. Kalau begitu, kenapa mereka mengalami itu? Arti kata tadi memberitahu. Paideia artinya mendidik. Kasih Allah itu mendidik. Saya ulang. Kasih Allah itu bukan hanya mengayomi, melindungi, menjagai, menyelamatkan, mengampuni. Tapi kasih Allah itu mendidik. Ini poin penting yang kadang kita nggak paham. Kasih karunia Allah, sekali lagi, di dalamnya ada unsur didikan yang akan mendisiplin kita. Coba perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Penekanan dari saya. Dilatih itu dari kata gimnastik. Kita ketemu kata nge-gym itu Bapak Ibu ya, olahraga gym. Jadi mendidik tidak selalu menghukum. Mendidik itu berarti melatih. Dengan bahasa sederhana yang saya mau beritahu. Begini. Kalau engkau dalam hidup ini tidak melakukan sesuatu yang ekstrim, engkau dalam koridor Allah, engkau belajar takut Tuhan. Oh, kita punya kelemahan dan kekurangan, tapi kita belajar hidup seturut dengan kehendak Allah. Lalu engkau mengalami tekanan hidup yang tidak mudah. Engkau mengalami penderitaan seperti gereja mula-mula. Perhatikan, itu belum tentu karena dosa. Tapi karena memang kasih Allah itu melatih kita. Kasih Allah itu mendidik. Bagian ini, angle ini kadang-kadang kita abai. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kita tambah gugup. Kita tambah bingung. Lalu mulai bertanya-tanya, Tuhan apa dosaku? Kita mulai salah bereaksi. Bapak Ibu, mulai malam hari ini ayo kita renungkan firman Tuhan ini. Ternyata kita ketemu satu lagi sisi lain dari kasih Allah. Kasih Allah selalu mendidik. Pertanyaannya, apakah kasihmu kepada anakmu mendidik? Apakah kasihmu kepada pasanganmu mendidik? Apakah kasihmu kepada saudaramu, rekan sekerja mendidik? Atau kasihmu membiarkan mereka liar? Kasih Allah tidak demikian. Kasih Allah mendidik, mengontrol, mendisiplin, melatih kita.
Itulah kasih Allah. Begitulah seharusnya waktu kita mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita. Harus ada unsur didikan. Di dalam kasih harus ada unsur didikan. Ini poin penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Allah itu mendidik kita. Bapak Ibu tahu ada C.S. Lewis dan istrinya Joy Davidman. C.S. Lewis telah memutuskan tidak akan menikah. Saya dapat informasi dari dosen saya ini. Dia memutuskan untuk melajang. C.S. Lewis adalah seorang penulis yang hebat, hamba Tuhan yang luar biasa. Tulisannya menjadi rujukan, tulisannya menjadi referensi bagi kita untuk mengutip hal-hal yang baik dari hikmatnya. Dia memutuskan untuk melajang seorang pria Inggris yang dingin. Lalu ketemu dengan yang namanya Joy Davidman. Seorang perempuan Amerika yang begitu bergairah, begitu energik dan hangat. C.S. Lewis yang pinginnya untuk tidak menikah hanya melajang saja, akhirnya jatuh cinta kepada janda ini. Mereka menikah. Bapak Ibu, 2 tahun menikah. Joy Davidman didiagnosa kena kanker. Lalu kemudian meninggal dunia. Bapak C.S. Lewis seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang mendalami kebenaran firman Allah. Mulai bertanya-tanya tentang kasih Allah. Perhatikan kalimatnya. Sementara itu, di manakah Allah ketika Anda benar-benar butuh? Ketika semua bentuk pertolongan yang lain gagal, di manakah Allah? Apa yang akan Anda temukan? Dia bertanya. Sebuah pintu yang terbanting di hadapan Anda. Suatu suara atau 2 buah grendel yang digerakkan untuk mengunci pintu dari dalam. Dan sesudah itu kebisuan. Tutup pintu, bulak, kunci, cek. Kebisuan. Di mana Tuhan? Ketika semua pertolongan tidak datang. Ketika semua uang tidak mampu menjawab, di mana Tuhan? Kenapa dia tutup pintu? C.S. Lewis belajar bertanya tentang kasih Allah. Dia mulai belajar lagi sisi lain dari kasih Allah. Bahwa kasih Allah itu ada unsur mendidik, bukan sekedar memanjakan. Itu sebabnya dia menulis bagian lain, dia berkata demikian. Aku percaya kepada Kristus seperti aku percaya akan matahari. Bukan karena aku dapat melihat matahari, namun oleh karena keberadaan matahari, aku dapat melihat setiap hal yang lainnya. Tidak seorang pun pernah melihat matahari. Yang kita lihat adalah sinar matahari, Bapak Ibu. Perhatikan kalimat yang berhikmat ini. Kalimat yang indah. Aku percaya kepada Kristus seperti aku percaya akan matahari. Bukan karena aku dapat melihat matahari, namun oleh karena keberadaan matahari, aku dapat melihat setiap hal yang lainnya. Hari itu dia belajar bahwa justru melalui Kristus dia bisa melihat semua bagian hidup ini dengan lebih terang. Kasih Allah itu ada unsur mendidik. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menguatkan kita semua. Jika hidupmu baik, jika hidupmu tertib, namun terkadang malah banyak kesulitan yang kau hadapi, jangan kecil hati, jangan minder, jangan rendah diri. Ingat baik-baik, kadang-kadang memang kasih Allah mendidik kita, melatih kita. Amin. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kasih Allah selalu punya unsur mendidik. Demikianlah kasih kita harus ada unsur mendidiknya. Yang kedua, kita cepat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa gereja mula-mula mengalami demikian menyakitkan? Dan mengapa anak Tuhan sampai hari ini mengalami kehilangan, kesedihan, kedukaan? Oleh karena apa? Perhatikan, didikan dilakukan karena kita adalah anak-anaknya. Poin ini penting. Memahami kasih Allah, ternyata kasih Allah itu ada unsur mendidik, melatih kita. Pertanyaannya, kenapa kita dididik? Kenapa kita dilatih? Karena status kita. Kita adalah anaknya.
Jadi Alkitab berkata, kalau engkau anak-anak gampang, maksudnya adalah anak hasil perselingkuhan. Tapi kalau anak yang sah, pertama anak kandung, yang kedua anak hasil adopsi, legal formal secara hukum jelas, diadopsi. Maka yang seperti ini pasti dididik. Jadi anak kandung dan anak adopsi pasti dididik. Tetapi anak yang bukan dari kedua hal ini tidak akan didik. Itu sebabnya kenapa kita beroleh didikan. Kenapa Allah mendidik kita? Kenapa kasihnya mendidik kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 6-8 berkata demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Sekali lagi kata menghajar itu mendidik Bapak Ibu ya. Paideia. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini Bapak Ibu? Penulis kitab Ibrani berasumsi orang tua yang normal pasti mendidik anaknya. Itu sebabnya kalimat dikata orang tua yang di bumi. Orang tua kita yang di bumi pasti akan mendidik anak-anaknya. Demikian juga Bapa segala roh. Perhatikan Bapak Ibu. Orang tua pasti mendidik anaknya. Bahkan mungkin menghajarnya bila mana perlu. Itulah asumsi penulis kitab Ibrani. Bapak Ibu mohon maaf kalau malam ini mungkin khotbahnya agak sedikit keras. Didik anakmu, karena penulis Ibrani sudah berasumsi orang tua yang normal akan mendidik anaknya bila mana perlu menghajarnya. Tetapi sekarang psikolog-psikolog sekarang mengajarkan kita nggak boleh pukul anak, dan kita memang bisa dibawa ke polisi karena pukul anak. Tetapi Alkitab berkata rotan anakmu selagi bisa supaya besar tidak mempermalukan ibunya. Ada bagian dari tubuh kita memang lemaknya lebih tebal dari bagian lain supaya bagian itu kita bisa pukul. Bagian sini Bapak Ibu. Apa poinnya? Orang tua didik anak kita. Bila perlu disiplin mereka. Itulah kasih. Anak-anak, ketika engkau dihajar oleh orang tuamu, jangan marah. Mungkin kau dipukul, fisikmu sakit. Tapi waktu orang tuamu memukul, hatinya yang sakit. Orang tua yang normal memukul anaknya itu sakit luar biasa. Itulah yang dialami oleh Bapa di surga ketika harus mendisiplin anak-anaknya. Jadi perhatikan, orang tua didik anakmu. Anak-anak, ketika orang tua mendidik engkau dengan keras, ingat, belajarlah untuk mengerti. Hati orang tuamu lebih sakit lagi ketika harus mendisiplin engkau. Ayo mari kita belajar bersama-sama dari kitab Ibrani ini. Dan selanjutnya perhatikan Bapak Ibu. Ada korelasi antara waktu yang engkau berikan untuk anak-anakmu dengan waktu yang akan mereka berikan kepadamu di masa tuamu. Halo, usia 0 sampai 3 tahun begitu penting ibu-ibu. Luangkan waktumu untuk anakmu. Ada korelasi, ada hubungan. Waktu yang kau curahkan untuk anakmu dengan waktu yang mereka akan berikan nanti untukmu di masa tuamu. Ada hubungannya. Karena itu di dalam kekristenan kita diajarkan apa? Harus punya quality time. Yang kedua harus punya quantity time. Kita harus punya waktu yang berkualitas dengan anak. Tapi juga punya waktu yang kuantitas dalam jumlah yang banyak dengan anak. Karena nanti berkorelasi di masa tua. Jangan kau marah kalau di masa tuamu engkau ditaruhnya di panti jompo. Kenapa? Engkau tidak pernah perhatikan dia. Engkau titipkan ke babysitter, engkau titipkan ke sekolah minggu, engkau titipkan ke opa omanya. Kelak dia dewasa, dia titipkan engkau di panti jompo. Ada korelasi. Hati-hati. Orang tua harus mendidik anaknya. Anak-anak, jangan karena engkau tidak mengalami quantity dan quality time yang baik, lalu engkau taruh orang tuamu di panti jompo juga. Mari kita harus saling menghormati hidup bersama.
Tapi ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam mendidik anak. Ingat, penulis Ibrani berasumsi orang tua yang benar akan mendidik anaknya, mengajar anaknya. Selanjutnya perhatikan. Kita harus mendidik anak kita karena kita yang paling tahu ukuran yang tepat untuk menghukum mereka jika mereka bersalah. Bapak Ibu, saya memutuskan saya yang akan hajar putri saya. Saya yang akan disiplin mereka. Saya yang akan marahi mereka. Saya tidak suka kalau gurunya yang hajar dia. Saya tidak suka kalau gurunya yang marahin dia. Saya lebih suka saya yang marahi. Kenapa? Kalau saya yang memarahi putri saya tahu ukurannya. Yang kecil bahasa kasihnya adalah kata-kata yang membangun. Saya perlu punya ukuran kalimat yang tepat memarahi anak yang kecil. Yang besar bahasa kasihnya adalah sentuhan. Saya perlu berhati-hati kalau mau pukul dia. Karena bahasa kasihnya adalah sentuhan. Saya paling tahu ukuran kemampuan anak saya menampung amarah. Karena itu lebih baik saya yang mendidik anak saya yang menghajar, saya yang menghukum. Daripada gurunya di sekolah. Tapi orang tua zaman sekarang saya mendengar. Suka nitip ke guru. Bu, anakku itu loh di rumah males, disuruh itu sulit, bangunnya sulit. Kasih tahu ya Bu, orang tua pinjem tangan guru. Guru jadi berperan antagonis, guru dibenci, mama tetap jadi pahlawan di rumah karena kemudian dianggap manis terus di hadapan anak. Engkau gak betul, engkau gak serius mendidik anak. Gak benar, jangan pinjam tangan orang mendidik anak. Tangani. Jangan pinjam lembaga tertentu, lembaga pemerintahan. Jemaat kami di Batam, dia cemplungkan anaknya ke penjara. Dia masukkan anaknya ke penjara. Dia bilang, Pak polisi tangkap ini barang beberapa hari. Sudah dia hajar pakai balok Bapak Ibu, dia pukul, dia hajar pakai balok. Enggak tahan Bapak ini, bawa kantor polisi, jebloskan ke penjara. Saya marahi bapaknya. Karena kami sesama orang Batak enak ngomongnya. Saya bilang, Pak, pertama Bapak bisa masuk penjara. Yang kedua, seumur hidupnya dia akan ingat engkau orang tua yang menjebloskan anaknya ke dalam penjara padahal kesalahannya tidak kriminal. Hanya karena Bapak enggak sanggup mendidik. Anaknya dicemplungkan. Pinjam lembaga pemerintah untuk mendidik, mendisiplin anak. Enggak begitu. Anak Tuhan enggak boleh begitu. Perhatikan bahwa Alkitab mendisiplin kita. Alkitab berasumsi orang tua harus mendidik anak-anaknya karena kita paling tahu ukuran bagaimana mendidik anak. Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan, ketika Daud jatuh ke dalam dosa, Daud dikasih pilihan sama Tuhan. Mau tak hukum atau tak serahkan kepada musuhmu? Daud pilih apa? Lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan musuh. Kalau jatuh ke tangan Tuhan, Tuhan tahu ukuran menghukumnya Daud. Tapi kalau jatuh ke tangan musuh, kehancuran yang akan dialami oleh Daud. Apa poinnya? Ini poinnya Bapak Ibu. Jika kita anak Allah, Dia pasti akan mendidik kita. Ingat, kasih Allah itu mendidik. Karena status kita sebagai anak, kita pun pasti dididik oleh Dia. Lalu apa hasilnya? Kita bagian terakhir, masuk bagian terakhir dari khotbah ini. Apa hasilnya dari kasih Allah yang mendisiplin, dari kasih Allah yang mendidik karena status kita sebagai anak? Apa hasil yang kita peroleh? Yang pertama perhatikan Bapak Ibu. Alkitab memberitahu kita akan beroleh hidup. Kenapa Dia didik kita melalui kasih-Nya? Supaya kita beroleh hidup. Kenapa Dia didik kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Status sebagai anak sudah pasti include di dalamnya, kita akan dididik oleh Dia. Ibrani 12 ayat yang 9 berkata demikian. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, maksudnya ayah kita yang di bumi, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Perhatikan Bapak Ibu, dibandingkan antara ayah di bumi dengan Bapa segala roh. Perbandingannya bukan ayah di bumi dengan Bapa di surga, bukan. Perbandingannya adalah ayah di bumi dengan Bapa segala roh. Perhatikan ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Bapa segala roh
menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apa yang saya mau beritahu? Coba perhatikan perbandingan ini. Multimedia bantu saya tampilkan. Ayah di bumi mendidik kita dalam waktu yang singkat. Tadi penulis Ibrani berkata begitu. Kenapa kasih Allah mendisiplin? Karena kasih Allah mendisiplin untuk membentuk kita, melatih kita, karena kita anak-anaknya. Dengan demikian ada hasil yang kita peroleh. Kita bisa beroleh hidup. Lalu kemudian coba dia bandingkan cara orang tua di bumi mendidik dengan Bapa segala roh. Perhatikan bandingnya. Ayah di bumi mendidik kita dalam waktu yang singkat. Iya. Mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat. Mereka paling mendidik kita sampai kita menikah. Begitu kita menikah, orang tua berhenti mendidik kita. Mereka sudah tahu betapa sulitnya pernikahan. Pernikahannya sendiri sulit. Ngapain lagi dia repot-repot mendidik anaknya yang sudah menikah? Nggak mudah. Dan yang menarik, saya dengar satu pendeta khotbah, saya kutip ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia cerita, ada beberapa orang muda sekarang menikah bukan karena usia, tapi karena di rumah sudah tidak kuat dengan pemerintahan Pontius Pilatus. Supaya cepat keluar dari pemerintahan Pontius Pilatus, mereka kemudian menikah. Karena kalau sudah menikah, nggak perlu dididik lagi oleh Pontius Pilatus. Ada lagi menikah dengan alasan yang begitu hebat. Mereka mengatakan begini, aku nggak enak ngerepotin mama terus. Aku dari kecil ngerepotin mama terus. Sekarang ngerepotin mama terus, aku tak menikahlah. Pendeta ini bilang, oh kamu mau cari korban yang baru ya? Menikah alasannya karena nggak mau merepotin mama. Iya, dia cari korban yang lain yang bisa dia repotin. Kan itu berbahaya. Tapi poinnya, penulis Ibrani membandingkan ayah di bumi mendidik kita waktunya singkat. Yang kedua, ayah di bumi mendidik menurut apa yang mereka anggap baik. Padahal yang dianggap baik oleh orang tua belum tentu baik bagi anak. Tapi inilah pola didik orang tua menurut asumsi penulis Ibrani. Orang tua mendidik waktunya singkat. Orang tua mendidik menurut apa yang mereka pandang baik. Yang seperti ini saja kita harus hormati. Penulis Ibrani berkata begitu. Lalu dia bandingkan, berbeda dengan Bapa segala roh. Bapa segala roh mendidik kita seumur hidup kita. Lalu yang kedua, Bapa segala roh mendidik kita untuk kebaikan kita. Bukan sekedar apa yang baik menurut si Bapa segala roh, tapi apa yang baik untuk kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup. Kalau begitu, apa pelajarannya? Kasih yang mendisiplin itu melatih kita. Karena kita anak-anaknya, supaya kita beroleh hidup. Maksudnya apa? Bukan supaya kita masuk surga. Kita sudah pasti masuk surga. Beroleh hidup maksudnya apa? Beroleh kehidupan kekal? Bukan. Kita sudah beroleh hidup kekal. Tapi orang yang mau didisiplin oleh kasih Allah, orang yang adalah anak-anak Allah dilatih oleh Tuhan melalui kasih-Nya itu, orang-orang ini akan punya kualitas hidup yang baik kini dan di sini sampai kepada kekekalan. Kini dan di sini kualitas hidupnya baik. Karena bersedia didisiplin oleh kasih Allah sebagai anak-anak Allah. Tetapi di kehidupan yang akan datang pun dia punya kualitas hidup yang baik. Itulah maksud penulis Ibrani waktu dia mengatakan tadi. Bapa segala roh menghajar kita supaya kita beroleh hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini poin penting sekali. Poin penting, ingat baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia mendisiplin kita dengan kasih-Nya. Supaya kita punya kualitas hidup yang baik. Hari ini, di sini, kita punya kualitas hidup yang baik. Dalam proses perjalanan waktu, di dalam kekekalan, kita punya kualitas hidup yang baik. Tidak mungkin, saya bilang, tidak mungkin. Ada dua orang sama-sama anak Tuhan. Sama-sama lahir baru. Sama-sama mencintai Tuhan. Tapi yang satu sungguh-sungguh bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Yang satu biasa-biasa saja, lalu kualitas hidupnya sama, tidak mungkin. Kualitasnya dalam kekekalan sama, tidak mungkin. Keadilan Allah itu nyata.
tidaklah mungkin sama. Karena itu Bapak Ibu, pelajarannya jelas. Ketika kita didisiplin karena kasih Allah, bukan karena engkau berdosa, bukan karena kejahatanmu, tapi karena kasih-Nya ingin mendisiplin dan melatih engkau. Ingatlah, semua tujuannya supaya engkau beroleh kualitas hidup yang baik. Amin. Yuk yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, jelas sekali penulis Ibrani tadi berkata supaya apa? Supaya kita semakin kudus. Perhatikan Ibrani 12 ayat 10b. Ini hasil dari pendisiplinan oleh karena kasih Allah. Kita didisiplin, hasilnya bukan hanya kualitas hidup, tapi kekudusan. Kita semakin kudus. Ibrani 12 ayat 10b. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu ada 3 kekudusan dalam teologi. Di dalam Alkitab ada 3 kekudusan. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan kekudusan status, posisi. Maksudnya begini, saya akan terangkan pelan-pelan, anggap saja ini som Bapak Ibu ya. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Yesus, kita lahir baru, maka status kita orang kudus. Dari dunia ini kita orang yang terpilih, dikuduskan bagi Allah. Jadi status kita kudus. Oke, tapi ada kekudusan yang kedua. Apa itu? Kekudusan proses atau progressive sanctification. Kekudusan yang berproses. Yang ketiga ada yang namanya kekudusan final. Saya akan terangkan pelan-pelan. Kekudusan status. Orang-orang di Korintus, Paulus berkata 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Kepada orang-orang kudus di Korintus. Kita kaget baca ayat itu. Baca pasal 5-nya Bapak Ibu ketemu orang Korintus cabul, jinah, nyembah berhala, anak menikah dengan istri papanya, perempuan istri dengan istri bersetubuh, suami dengan suami bersetubuh di dalam gereja Korintus. Mereka melakukan dosa yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hancur, bejat. Tapi Paulus mengatakan kepada orang-orang kudus di Korintus. Apa maksudnya? Paulus sedang bicara kekudusan status. Hei, Paulus sedang berkata indikatif. Dia beritahu indikasinya indikatif, lalu ada imperatif dalam bahasa Yunani. Paulus mengatakan engkau itu orang kudus, engkau sudah ditebus. Lalu kalimat perintahnya, karena itu hiduplah kudus, jangan hidup seperti itu. Tapi waktu Paulus menyebut kepada orang-orang kudus di Korintus, itu adalah kekudusan status. Status mereka kudus. Tetapi bagian yang kedua mereka nggak kerjakan. Apa itu? Kekudusan proses. Progressive sanctification. Yang ketiga adalah kekudusan final. Maksudnya apa? Begini. Sehebat apapun kita progres, kita ingin hidup lebih suci, lebih kudus. Dalam progres ini kita pelan-pelan melatih diri. Sehebat apapun, begitu kita mati, jarak antara kekudusan kita dengan standar kekudusan Allah masih terlalu jauh. Tidak ada manusia yang bisa mati dalam posisi sempurna seperti standar Allah. Itu sebabnya waktu kita menjaga proses kekudusan, kita bertumbuh dalam kekudusan, lalu kemudian kita meninggal dunia, karena masih jauh jarak antara kekudusan yang kita kerjakan dengan standar Allah, maka ada kekudusan yang ketiga, kekudusan final. Begitu kita meninggal dunia, Tuhan langsung kuduskan kita sehingga kita layak bertemu dengan Dia di surganya yang mulia. Jika tidak Dia lakukan kekudusan final, maka kita tidak akan pernah bisa berhadapan muka dengan Dia. Yang mau disoroti penulis Ibrani adalah kekudusan yang kedua. Orang yang didisiplin dengan kasih Allah, dilatih dengan kasih Allah, orang itu akan membuahkan kualitas hidup yang baik, yang pertama. Yang kedua, orang itu akan bertumbuh dalam kesucian hidup. Progressive sanctification-nya bekerja. Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang Tuhan mendisiplin kau dengan kasih-Nya? Bukan karena Dia benci,
Bukan karena engkau berdosa, tapi karena progressive sanctification-mu, kekudusan prosesmu harus bekerja, harus bergerak. Enggak boleh seperti orang di Korintus, stuck. Cuman statusnya orang kudus, progresnya enggak dikerjakan. Makanya Paulus marah. Paulus bilang indikatifnya, hei kamu anak Allah. Imperatifnya, hiduplah seperti anak Allah. Itu kalimat perintahnya. Selalu Paulus begitu, hei kamu umat kudus, hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Paulus marah luar biasa. Karena orang Korintus tidak mengerjakan kekudusan yang kedua. Progressive sanctification. Malam hari ini Bapak Ibu, perhatikan. Kenapa kadang-kadang Tuhan mendisiplin hidup kita? Kita nggak ada salah, kita nggak buat dosa, hidup kita tertib-tertib saja. Tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang mengagetkan. Kasih Tuhan sedang mendisiplinmu. Supaya apa? Kualitas hidupmu berubah. Yang kedua, supaya kekudusan prosesmu bekerja di sana. Sehingga kita ambil bagian dalam kekudusannya. Yang mengerti katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu malam hari ini, jika Tuhan mendisiplin kita dengan kasih-Nya, relakan hatimu. Jangan marah dan kecewa, meresponlah dengan benar. Yang ketiga apa hasilnya dari disiplin kasih Allah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita akan mengalami damai sejahtera. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Penulis Ibrani tahu sekali. Orang yang didisiplin, orang yang dilatih pasti gak suka. Karena itu ketika disiplin kasih Allah datang, kita itu berduka cita. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena natur dosa dalam diri kita. Kita ini pinginnya liar. Kita pinginnya bebas. Kita maunya sesuka-suka mau kita. Sehingga ketika harus didisiplin oleh kasih Allah, kita berontak, kita meronta. Kita manusia yang selalu pingin bebas. Bapak Ibu, saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu kabar baik. Tidak ada kebebasan yang sungguh-sungguh bebas. Semua kebebasan terikat. Tidak ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka semerdeka-merdekanya. Semua kemerdekaan bersifat terikat. Saya bebas tapi saya terikat kepada hukum di pemerintahan ini. Saya bebas tapi saya terikat kepada hukum perkawinan dengan istri saya. Saya terikat dengan hukum janji saya kepada anak-anak saya. Saya terikat dengan pemimpin saya di tempat ini. Saya terikat dengan komunitas orang banyak. Tidak ada kebebasan yang sungguh-sungguh bebas. Apa yang saya mau beritahu? Kenapa waktu disiplin kasih Allah datang, kita itu cenderung mengalami duka? Karena kita orang yang ingin memberontak. Kita ingin liar dan bebas. Kita ingin menjadi penentu atas diri kita sendiri. Itulah sebabnya disiplin kasih Allah seringkali membuat kita berduka cita. Tapi penulis Ibrani mengatakan, walaupun begitu dia akan mendatangkan sukacita nantinya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya akan tutup begini Bapak Ibu. Kalau begitu, cara berpikirnya penulis Ibrani sederhana. Coba perhatikan ini baik-baik. Saya akan tutup dengan begini. Cari tahu dalam kehidupanmu. Karena ternyata orang yang statusnya anak Allah, dikasihi oleh Allah, pasti didisiplin dengan kasih Allah. Nah disiplinnya kadang-kadang kita nggak paham. Tapi Allah mendisiplin kita. Hasilnya kita punya kualitas hidup yang berubah, yang lebih baik. Kita bertumbuh dalam proses kekudusan. Dan kita mengalami banyak damai sejahtera. Sekarang ini ukurannya. Jika di rumahmu, jika di keluargamu, engkau menemukan ada banyak kebaikan dan damai sejahtera. Maka ditarik mundur. Proses kekudusanmu sedang bekerja. Kalau begitu ditarik mundur lagi, kualitas hidupmu sudah mulai membaik. Tapi kalau di rumah tanggamu, engkau tidak banyak dengan damai sejahtera. Engkau begitu langka ketemu dengan sukacita dan damai sejahtera. Rumahmu dibanjiri dengan pertempuran yang mengerikan setiap hari. Barangkali proses kekudusanmu tidak bekerja.
Sehingga kualitas hidupmu mentok. Alur berpikirnya sederhana. Perhatikan Bapak Ibu, karena Allah mengasihi kita, Dia disiplin kita. Kenapa? Karena kita anaknya. Supaya apa? Supaya beroleh hasil, kualitas hidup kita baik, proses kekudusan kita bekerja, kita beroleh damai sejahtera yang melimpah-limpah. Pertanyaannya, kepada kita semua, kepada saya. Adakah di rumahmu banjir damai sejahtera dan sukacita? Jika di rumahmu, dalam rumah tanggamu, hubungan satu dengan yang lain, engkau begitu terbuka, ada banyak tawa di sana, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya berani mengatakan proses kekudusanmu bertumbuh. Kalau begitu, kualitas hidupmu sedang bergerak ke arah yang benar. Malam hari ini, ayo kita belajar bersama-sama. Saya mendorong kita semua Bapak Ibu, jika malam ini engkau datang dalam doa malam ini, engkau berkata, Tuhan, hidupku baik-baik saja. Lalu kenapa aku mengalami hal seperti ini? Seperti gereja mula-mula yang mengalami begitu banyak tantangan. Bapak Ibu, tidak usah menggerutu. Kita tahu kasih Allah itu kadang-kadang mendidik. Karena kasih Allah itu melatih kita supaya kualitas hidup kita lebih baik. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pemain musik pemimpin pujian maju ke depan. Malam ini kita belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita belajar memahami kasih Allah. Kita merenung firman Allah, kasih Allah memang tak akan pernah terpahami karena melampaui segala pengetahuan. Tapi tidak berarti bahwa kita nggak bisa mengerti beberapa angle dari kasih Allah. Dan malam ini kita melihat salah satu sisi kasih Allah. Ternyata kasih Allah itu mendisiplin. Biarkanlah dirimu, relakan dirimu didisiplin karena akan menghasilkan kualitas hidup yang baik. Proses kekudusan yang semakin baik. Damai sejahtera yang melimpah. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya
Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah sumber pertolongan, sumber kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau setia, kami mau taat kepadamu Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami. Dan kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, Kau juga berkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu biarlah melalui kesempatan ini Tuhan kami terus menyenangkan hati-Mu. Kami mau memberi yang terbaik semuanya ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan aku. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita berkata, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Yesus. Mari buka kedua tangan, limpahkan nama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata,
Amin.